Kalau kita sombong di atas bumi Allah nih, kita hidup tidak nampak lagi sombong itu. Tapi waktu kita mati baru nampak sombong itu menjadi kalajengking. Riya itu menjadi ular berbisa. Iri, dengki kepada orang waktu kita mati menjelma menjadi apa? Tentu menjadi lipan yang sangat berbisa. Jangan sangka lipan di dunia sama lipan azab Allah, tidak sama dia. Jadi binatang-binatang yang berbisa itu akan menggigit kita. Itu nih. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah شهادة من عرف معناها وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الخليقة وأتقاها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل البرية وأثناها وعلى آله وصحبه وذرياته وأتباع خير الأمة وأزكاها. أما بعد. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah di madrasah ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan hadirin sekalian kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul khamisah wa salasun minal hikamil ata'iyah. Qala al-imamul arif billah Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Maka pada hikmah yang ke-35 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah berkatalah Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi. Kata beliau, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi, wa aslu kulli ta'atin wa yaqdhatin wa 'iffatin 'adam ar-ridha minka 'anha, wa la an tashaba jahilan la yarda 'an nafsihi
khairun lak min an tashaba 'aliman yarda 'an nafsi. Fa ayyu 'ilmin li 'alimin yarda 'an nafsi wa ayyu jahlin li jahilin la yarda 'an nafsi. Pangkal segala maksiat, kelalaian dan syahwat adalah ridha terhadap nafsu. Dan pangkal dari segala ketaatan, kewaspadaan dan kesucian adalah engkau tidak ridha terhadap nafsu. Bersahabat dengan orang jahil yang tidak memperturutkan hawa nafsunya lebih baik bagimu daripada bersahabat dengan orang alim yang tunduk dengan hawa nafsu. Ilmu macam apa yang disandang si alim itu, yang tunduk pada hawa nafsunya? Sebaliknya, kejahilan apa yang dapat disandangkan pada orang jahil yang tidak memperturutkan hawa nafsunya? Inilah hadirin dan hadirat sekalian, tuan-tuan para khalifah, terjemahan dari hikmah yang ke-35 ini. Istihsanun nafsi wa tazkiyatuha wa ijabuha aslu kulli ma'siyatin wa aslu jami'us sifatil mazmumah. Jadi istihsan nafs ini bermula menganggap diri itu baik, menganggap diri itu suci, hebat. Kemudian takjub dengan diri, wa ijabah, merupakan sumber segala maksiat dan sumber segala sifat-sifat tercela. Itulah bahayanya hadirin sekalian. Jadi barang siapa yang merasa sudah baik dirinya, maka berkuasalah atasnya itu kelalaian dan kelengahan. Orang yang menganggap bahwa dirinya itu sudah baik dari orang lain, maka berkuasalah atas dirinya itu kelalaian dan kelengahan. Jadi orang yang merasa bersih, merasa suci, merasa hebat dari orang lain, maka kelalaian akan menguasai dirinya. Dia akan malas menambah ilmu, dia akan malas beramal atau menambah amalan-amalan. Kenapa? Karena dia merasa baik. Kalau dia merasa baik, akan malaslah dia menambah ilmu dan malas menambah amalan-amalan hadirin sekalian. Jadi orang yang lalai itu, dia akan dikalahkan oleh syahwat. Syahwat negatif. Syahwat itu adalah keinginan negatif. Dan barang siapa yang dikalahkan oleh syahwat, dia pasti terjatuh ke dalam maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lam biman ittaqa." Janganlah engkau memuji dirimu. Jangan engkau memuji dirimu. Jangan kita membesar-besarkan diri kita. Jangan kita memuliakan diri kita. Dan jangan pula kita mencari kemuliaan itu. Tak elok. Orang yang mencari kemuliaan itu ada penyakit pada dirinya. Jangan kita minta kemuliaan. Jangan kita minta disenangi oleh manusia. Jangan kita minta disenangi oleh manusia, dicintai oleh manusia. Terkadang kita berdoa, beramal, ya Allah, jadikanlah orang sekampung ini sayang kepadaku. Bukan begitu. Doa yang betul itu adalah Allah sayang kepada kita. Bukan kita meminta supaya manusia sayang kepada kita. Kita meminta supaya Allah sayang kepada kita. Huwa a'lam biman ittaqa. Maka Allah itu lebih tahu dia
siapa di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, fala tuzakku anfusakum, jangan engkau memuji dirimu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasu muhlikatin, ada 3 yang membinasakan. Ya, 3 yang membinasakan. Di antaranya atau salah satunya adalah i'jabul mar'i li nafsihi. Takjubnya seorang itu terhadap dirinya, takjub dia. Nah, ini pantangnya. I'jabul mar'i li nafsihi. Dia takjub memandang dirinya. Dipandangnya diri itu handal dari orang lain, padahal tidak. Padahal tidak. Dia tidak ada apa-apanya dalam pandangan orang, dia saja mandang dirinya hebat, padahal tidak. Wa 'adamur ridha bin nafsi wa su'il dhanni biha wa tuhmatu biha aslu kulli ta'atin wa aslu jami'us sifatil mahmudah. Ketiadaan ridha dengan diri atau merasa diri tidak baik, sebaliknya ini merasa diri tidak baik, buruk sangka dengan dirinya dan tidak percaya dengan dirinya sendiri, itu merupakan sumber segala taat dan segala sifat terpuji. Jadi orang yang merasa dirinya itu jahat, berburuk sangka dengan dirinya, maka dia akan jaga insaf dan sadar. Dia akan mencari penyakit-penyakit dirinya dan dia akan mengawasi dirinya. Itulah yang paling elok. Dan pada pertemuan minggu yang lalu bahwa kalau ada 2 amalan supaya menghilangkan riya, dan ada amalan supaya keramat, supaya kasyaf, maka yang kita pilih, yang kita tuntut itu adalah amalan untuk menghilangkan riya tadi dan penyakit-penyakit batin yang lainnya. Ketopikan amalan supaya kasyaf, supaya keramat, dapat ilmu laduni, boleh melompat tinggi, tidak perlu. Amalan yang penting bagi kita adalah amalan bagaimana cara kita membinasakan penyakit-penyakit batin yang bersarang pada diri kita. Banyak hadirin sekalian. Orang yang merasa dirinya jahat, berburuk sangka dengan dirinya, maka dia akan jaga, dia akan mencari penyakit-penyakit dirinya itu. Jadi kita ini disuruh memandang diri kita ini kotor. Jangan pandang diri kita ini bersih. Pandanglah diri kita ini kotor. Banyak penyakit-penyakit, ya maksudnya penyakit rohani, dan mesti diobati dan diawasi. Begitulah hadirin dan hadirat sekalian. Qala al-Ghazali, Imam Ghazali pernah berkata, "Idza arada Allah bi'abdin khaira bassarahu bi'uyubi nafsihi." Apabila Allah menghendaki seseorang hamba itu menjadi orang yang baik, Allah akan perlihatkan penyakit-penyakit dirinya. Allah akan perlihatkan penyakit-penyakit dirinya. Ada orang banyak penyakitnya, tapi dia merasa bersih. Oleh karena itu Aisyah pernah ditanya, mata yakunur rajulu musian. Aisyah ditanya, mata yakunur rajulu musian. Bilakah seseorang itu dikatakan jahat? Aisyah berkata, menjawab, idza dhanna annahu muhsin. Apabila dia berpandangan menganggap dirinya itu bersih, baik, jahatlah dia. Jadi kalau ada orang berpandangan atau menyangka bahwa dirinya itu baik, dialah orang jahat. Makanya Umar itu kalau datang ke Huzaifah, selalu dia minta, wahai Huzaifah, karena Huzaifah ini diberi kelebihan, dia boleh melihat orang-orang yang ada nifaknya. Huzaifah, lihatlah diriku, karena engkau diberikan kelebihan oleh Allah dapat melihat
penyakit-penyakit batin yang ada pada diri seorang. Adakah nifak pada diriku? Ditanya. Jangan kita bertanya pada orang, macam mana aku ni? Hebat tak? Dah nampak hebat aku ni? Dah lagak tak? Tampan tidak? Oh, handsome. Bukan begitu. Yang kita tanya, apa kekuranganku? Aku merasa kotor diriku ini. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, penyakit-penyakit batin yang ada pada manusia itu banyak yang perlu kita binasakan. Misalnya tulul amali, ya, merasa hidup lebih lama. Ini dia yang paling bahaya, tulul amali. Mari kita agak-agak, kita termasuk golongan ini. Maksudnya ada tak penyakit tulul amali? Apa tulul amali? Merasa hidup lebih lama, merasa hidup seminggu lagi, merasa hidup sebulan lagi, merasa hidup setahun lagi, bahkan ada yang merasa hidup 1000 tahun lagi. Padahal isu rupanya. Kam min salimin mata bi ghairi illatin wa kam min salimin mata bi ghairi illatin wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sehat walafiat mati secara tiba-tiba, dan berapa ramai atau banyak orang yang sakit tetapi hidup berkepanjangan. Jangan kita menyangka yang sehat ni hidup lama. Belum tentu. Kalau kita menyangka hidup kita masih lama, hadirin sekalian, itu namanya tulul amali. Dan seorang hamba yang mempunyai penyakit tulul amali akan berakibat banyak dia, dan semuanya tidak baik. Di antaranya adalah menunda taubat, kemudian menunda amal soleh. Dia merasa hidup panjang, menunda berbuat kebaikan, menunda menuntut ilmu, nantilah. Padahal kalimat nantilah dicela oleh agama kita. Nantilah aku akan beramal. Nantilah kalau aku sudah tua, aku akan beramal. Umurnya sudah 70 tahun. Kita tak mau mati, yang tua itu umur berapa? Nantilah kalau aku sudah tua, aku akan beramal. Yang mengatakan ini umurnya sudah 70 tahun. Padahal apabila kita menunda-nunda untuk beramal, dan itu pernah kita sebutkan pada hikmah yang ke-20 itu, hadirin sekalian, itu disebut kejahilan seorang hamba. Apabila dia mengatakan nantilah aku akan beramal, ini jahil namanya. Jahil namanya itu. Pendek akalnya. Kenapa? Karena pasti itharud dunya 'alal akhirah, orang yang menunda-nunda untuk beramal ini, dia mengutamakan dunia atas akhirat. Alal akhirah allati hiya marja'uhu wa watul haqiqi. Padahal akhirat itu adalah tempat kembalinya dan negeri yang sebenarnya. Wa dha'fu imanihi, dan lemah imannya, biqaulihi ta'ala walal akhiratu khairun wa abqa. Lemah imannya. Kenapa? Sudah jelas dikatakan dalam firman Allah, baik dalam surat Wadduha dan Al-A'la, bahwa akhirat itu jauh lebih baik dan kekal di dunia. Jadi orang yang menunda-nunda untuk beramal, artinya orang itu lebih mengutamakan dunia. Padahal dunia ini fana. Apalagi bahayanya menunda-menunda untuk beramal. Taswifuhu bil amal ila waqtil firaq qad la yajiduhu bal yakhtatifuhu al maut. Jadi menunda-nunda untuk beramal ila waqtil firaq, kepada masa atau waktu yang lapang, qad la yajiduhu, dia tidak mendapatkannya. Besoklah aku akan beramal. Dia tidak sampai ke hari esok, tak sampai dia. Kenapa? Bal yakhtatifuhul maut, karena dijemput oleh kematian. Tak sampai dia, besok aku akan beramal. Esok katanya, dia tidak sampai ke hari esok, karena 1 jam 2 jam setelah dia mengatakan itu, berhenti nafasnya, mati dia. Tahlil 3 malam.
au yazdadu syughluhu. Apa yazdad syughluhu? Bertambah kesibukannya. Jangan tuan menyangka esok tidak sibuk. Jangan coba-coba menyangka demikian. Karena kesibukan dunia qad yatada'ab ba'dhuha ila ba'din. Kenapa? Karena kesibukan dunia itu dia akan melahirkan kesibukan-kesibukan yang lain. Itulah dunia. Jadi kalau kita punya kesibukan dunia, maka kesibukan dunia itu akan melahirkan kesibukan dunia yang lainnya. Jangan menyangka esok kita tidak sibuk. Bergegaslah. Wasari'u wasabiqu, kan gitu kata Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu mohon keampunan kepada Tuhan. Jangan tunda-tunda lagi. Dan itu kewajiban kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Aku beribadahlah. Aw ya'tariduhul marad wa la yastati'u bihil amal. Dia ingin beribadah besok, setelah belum sampai esok dia diuji oleh sakit yang menyebabkan dia tidak boleh beribadah besok karena dia sakit. Tak sadar dia dipijaknya paku. Paku itu bekarat, tetanus, tak berjalan 1 bulan. Tak ada yang menyangka bahwa esok itu kita akan boleh beramal. Atau qad yafru min al-ashghal wa qad dha'afat niyyatuhu wa himmatuhu li sabab al-asbab. Aku esok akan beribadah. Sampai dia ke waktu itu, dia tidak mati, dia tidak sakit, dia tidak sibuk sampai esok. Tapi niat dan himmahnya lemah. Ada aja sebabnya. Tah makan terlalu banyak, tah karena bekerja siang dan malam, sehingga esok dari pagi hingga sore terkapar di atas tempat tidurnya. Kenapa? Letih. Nah, itu pantangnya kita itu menunda-nunda untuk beramal. Itu tuan-tuan dan hadirin sekalian, tulul amali, ya, merasa hidup lebih lama lagi, ya, lebih lama lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berumur 63 tahun. Ya. Kalau umur kita pendek, panjangkan dengan bekas. Nah, kan begitu dia. Rasulullah umurnya 63 tahun. Walaupun Rasulullah sudah wafat pada 1430 tahun yang lalu, nama Rasulullah disebut berjuta manusia, bahkan miliar manusia di setiap saat, ya. Di setiap salat. Belum lagi orang yang berwirid, membaca selawat siang dan malam, pagi dan petang, sudah meninggal 1430 tahun lalu. Nama beliau selalu disebut. Di mana ada menara selawat, nama beliau akan disebut. Umur beliau hanya 63 tahun. Panjang. Pendek umur tapi panjang banyak. Jadi bagaimana kita memanjangkan umur kita yang pendek? Panjangkan dengan amal, panjangkan dengan bekas-bekas. Bekas apa? Bekas tangan, bekas langkah, bekas pandangan, bekas penglihatan. Itu dia. Apa bekas tangan? Bersedekah. Panjangkan umur kita dengan sedekah-sedekah itu. Walaupun kita mati pada umur 50 tahun. Panjangkan dengan langkah-langkah. Apa dia? Ke masjid, ke madrasah, kemana saja untuk ketaatan-ketaatan. Umur pendek, tapi dia panjang umur tadi. Kalau umur kita 100, tapi tak berbokeh dia. Tak ada bokeh. Jadi panjangkan dengan amal, panjangkan dengan bekas amal, ya, bekas amal. Jadi tulul amali. Yang kedua adalah at-tama', merasa kurang
ya, tentang urusan-urusan dunia. Kurang saja. Bahkan terkadang dia tak boleh dia melihat kelebihan atau yang dimiliki oleh orang lain. Ada manusia jenis ini, dan manusia jenis ini ada di segala zaman, dan di segala tempat. Tidak merasa cukup dan selalu hendak menambah. Ada saja ditambah. Ini namanya uyubun nafsi. Ya, uyubun nafsi. Ini diakibatkan, ditimbulkan oleh penyakit yang bernama tamak tadi. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, penyakit tamak ini akibatnya banyak, tak elok, dan hukumnya haram dan wajib dibinasakan. Mengambil milik orang lain, itu contohnya. Mengambil milik orang lain tak boleh, haram hukumnya. Itu besar pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala, besar. Tidakkah kita ingat khutbah Syekh Abdul Wahab Rokan hanya dengan selumbar kayu saja? Ini selumbar kayu ini dia pergi, pemuda tadi pergi ke sungai, atau balik dari sungai. Dilihatnya kayu-kayu ada di dekat sungai itu. Diambilnya selumbar tadi untuk cungkil giginya. Selumbarnya cungkil gigi. Tahap yang lokek di giginya tak diroyak, tahap itu tak tahu kita. Dicungkilnya dengan selumbar tadi. Karena itulah dia diazab di kubur. Itu selumbar, apalagi tanah, apalagi pokok dan lain-lain, selumbar kayu. Kita fikirkanlah itu. Kita fikirkan itu. Terkadang tahu atau pura-pura tidak tahu. Tahu dia milik orang, oh lupa dia. Heran kita, selama ini tak pernah lupa. Tapi dalam hal ini lupa aja dia. Ini hati-hati. Itu berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang harta kita, jaga harta kita. Harta orang lain, jaga milik harta orang lain itu. Jangan diganggu-ganggu. Ya, jangan diganggu-ganggu dengan kezaliman. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Terkadang ada dia orang ini diam dia. Tahu dia harta diambil, tapi dia tak mau bermusuhan, ditahannya, pedih rasanya. Wah, ini bahaya. Jadi hal-hal ini mesti kita peka dan sadar mana milik kita, mana milik orang lain. Ya, karena besar pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh juga ditimbulkan dari sifat tamaknya kikir. Padahal banyak Allah sebutkan. Kata Allah, "Ma anfaqtum min syai'in fayukhlifu." Begitu ayatnya. Apa saja yang kamu nafkahkan pasti Allah ganti. Bukan Allah beri pahala. Kalau Allah beri pahala nih pasti sudah. Ini yukhlifu, Allah pasti ganti. Nah, ya, Allah pasti ganti. Yang ketiga tadi tulul amali. Kemudian at-tama'u. Yang ketiga ar-riya. Riya tak boleh, hukumnya haram. Ya. Dan kita ni wajib membinasakan semua penyakit termasuk riya ni. Jangan kita pelihara, semua diri kita ada penyakit ini. Kalau kita biarkan, dia akan tumbuh subur. Kalau kita tahan, ya kita benam dia tidak akan muncul ke permukaan. Ini riya. Yang keempat al-ghadabu, marah. Ya, marah ni hukumnya haram. Jadi kalau dalam rumah tu dua-duanya pemarah, cobalah yang satu tu diam. Kalau yang satu marah, pecah semua pinggan nanti. Begitu dia. Kalau satu marah, yang satu tu tahan aja lah. Memang pahit dia. Sabar itu, hadirin sekalian, dia tidak akan nampak faedahnya belum
apabila belum ada ujian padanya. Kita ini mengatakan kepada orang sabarlah, mudah. Ya, mudah sabarlah. Apabila ada di kalangan kita ditimpa musibah dan kita tidak ditimpa musibah, kan mudah kita mengatakan sabar ya. Ya. Dalam hati yang orang yang diminta sabar tadi, belum kau rasa yang kurasakan nih, kata dia lah, dalam hatinya. Kalau tahu baru tahu nanti. Ya. Jadi mengatakan sabarlah, hati-hati juga. Dan sabar itu tidak akan nampak hasilnya, faedahnya apabila cobaan ujian belum turun padanya. Kalau ujian cobaan turun padanya, barulah kita mengerti apa namanya sabar itu. Ada orang tak tahan sabar, tak makan, tak minum, konyang aja. Itu hebat sabar. Kalau tak apa nih, memang hebat. Pahit dia rasanya. Jadi al-ghadab, marah, ya marah. Ini penyakit, hukumnya haram. Tahan-tahanlah. Ya, macam mana cara menahannya, pandai-pandailah tuan-tuan sekalian. Tapi di bersilam ini nama adanya suluk. Itulah dia. Suluk itulah antara langkah-langkah untuk menjadikan seorang itu sabar, menghilangkan marah. Karena di salah satu makam itu bertempat dia di situ, dibasuh dengan zikir Allah tadi. Tapi Tuhan, dia sudahnya, tapi marah juga. Dilangganya aja. Itu banyak melanggar peraturan. Jadi marah ini dia punya akibat yang tak baik. Seperti sifat-sifat sebelumnya, tulul amal dan tamak tadi. Apa dia? Dendam. Dendam ini haram. Niat buruk pada orang lain. Orang yang marah, dia akan dipermainkan oleh syaitan. Dipermainkan oleh syaitan. Seperti bola ditendang ke hulu dan ke hilir. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji hamba yang boleh menahan marahnya, wal kaziminal ghaiz. Itu dia tuan-tuan sekalian, belajar nampaknya sepele, tapi bila kita menahan kemarahan kita, kita berpahala. Karena marah ini hukumnya haram. Rasulullah tak pernah marah, senyum aja. Ada sombong contohnya. Sombong dalam diri seseorang itu. Penyakit ini hadirin sekalian, serta hadirat, ibu-ibu sekalian, sombong contohnya. Penyakit ini dan penyakit-penyakit yang lainnya, penyakit-penyakit tercela yang bersarang di dalam batin kita ini, diri kita, selama kita masih hidup, itu dia belum kelihatan. Sombong kita, ria kita, hubbul mal kita, hubbud dunia, selama kita hidup dia belum kelihatan. Bilakah kelihatan penyakit-penyakit itu? Kalau kita pernah sombong dan kita pelihara, dia contohnya, kita dendam pada orang, kita memfitnah orang, kita iri dengki, waktu hidup belum nampak lagi. Bila penyakit-penyakit nampak ketika kita mati, baru nampak nih. Kalau kita sombong di atas bumi Allah nih, kita hidup tidak nampak lagi sombong itu. Tapi waktu kita mati baru nampak sombong itu menjadi kalajengking. Riya itu menjadi ular berbisa. Iri, dengki kepada orang waktu kita mati menjelma menjadi apa? Tentu menjadi lipan yang sangat berbisa. Jangan sangka lipan di dunia sama lipan azab Allah, tidak sama dia. Jadi binatang-binatang yang berbisa itu akan menggigit kita. Itu nih. Nah, kita pelihara itu penyakit-penyakit itu. Tak nampak di dunia ini. Mati baru nampak.
Baru nampak dia. Oleh karena itu, hadirin sekalian, merawat hati itu jauh lebih baik dari merawat badan. Pernah saya sebutkan kalau kita sakit jasmani kita. Sakit jasmani mati dikuburkan. Tapi kalau kita mati masih meninggalkan penyakit-penyakit rohani, itu masuk neraka. Diazab kita karena sombongnya kita, karena merasa diri lebih bersih dari orang lain, merasa diri lebih hebat dari orang lain, lebih berilmu dari orang lain, lebih mulia dari orang lain. Maka penyakit itu nampak dikala kita mati, menjelma menjadi pelbagai binatang-binatang yang menakutkan. Kepada siapa kita meminta tolong? Tiada ayah, tiada ibu, tiada kawan, tiada teman, tiada sanak saudara, handai tolan, kita sendiri saja menghadapinya. Tak ada orang. Tak ada orang yang berani membantu. Kalau ada, tak ada yang berani membantu. Kita sendiri. Maka yang boleh menjaga kita adalah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti tuan-tuan bacalah lagu siapa tu? Apa namanya? Lagu Nur Asyah Jamil tu. Ya. Selimut putih pembalut badan. Ya. Di rumah jangan di situ. Jadi wajib kita berobat kepada orang yang mengetahui tentang masalah itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya bila engkau tidak tahu. Ya, kita tanya. Dirawat hati kita, takut kita. Ya. Kita terkadang merasa sudah beramal, padahal belum, apalagi tidak beramal. Jangan diharap. Aku ni pemarah. Apa obatnya? Kan begitu dia. Kan tafakur ini dalam suluk, dalam syair sindiran Syekh Rokan itu ada dua dia. Zikir dan tafakur berhari-harian, kata beliau. Kata beliau begitu dalam salah satu syair sindiran itu. Tafakur itu apa kata beliau? Zikir dan tafakur. Berzikir Allah. Tafakur memikirkan apa yang dipikirkan tentang kejadian alam. Menuntut ilmu juga seperti halaqah seperti ini, memikirkan juga. Apa arti memikirkan? Apa yang difikirkan? Memikirkan firman-firman Allah, memikirkan sabda-sabda Rasulullah, memikirkan akan perkataan aulia Allah. Itu tafakur. Tafakur yang lain, aku ni pemarah, apa obatnya? Terkadang kalau kita ni peningnya sedikit, tahu kita jalan ke menteri atau dokter, belum datang pening itu lagi sudah pergi ke dokter. Itu iya juga, tapi yang paling utama penting, aku ni pemarah contohnya. Aku ni mudah memfitnah orang. Apa obatnya? Itu mesti difikirkan. Aku ni sakit pinggang. Itu cari tuang busuk. Jangan datang ke rumah suluh pula. Ya, kalau sakit pinggang. Tuan mau apa? Saya mau bersuluh. Kenapa Tuan mau bersuluh? Rasanya sakit pinggang. Itu salah alamat. Kalau sakit pinggang cari tukang busuk. Kalau tak ada di Silang, di Kampung Jawa atau Permis. Ya. Itu bukan tempat suluh. Tempatnya bukan suluh. Sakit pinggang itu lain urusannya. Abu Hafs berkata, sejak 40 tahun aku berkeyakinan dalam diriku bahwa Allah itu marah kepadaku. Kata beliau, Abu Hafs, sejak sudah 40 tahun beliau berkeyakinan bahwa Allah itu marah padanya. Pernah kita begitu? Mungkin kita sebaliknya, kita merasa ibadah kita terima Allah Subhanahu wa taala. Kita salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, kemudian salat zuhur berjamaah,
kemudian salat asar berjamaah, salat maghrib berjamaah, menuntut ilmu lagi. Terdetik dalam hati kita, surga sudah di tanganku. Macam Yasin lagi pidato. Kurasa masuk surga aku nih. Ya, kurasa masuk surga aku nih. Belum tentu, jangan begitu. Beliau memandang dirinya kotor, penuh dengan penyakit-penyakit sehingga Allah marah padanya. Begitu dia. Kalau begitu seorang itu kan hebat. 40 tahun beliau berkeyakin bahwa Allah marah kepadanya karena beliau memandang banyak penyakit-penyakit pada dirinya. Imam Junaid al-Baghdadi berkata, kamu jangan merasa tentram dengan diri engkau sekalipun diri engkau itu taat bagi engkau untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita merasa tentram kalau kita sudah taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pagi, petang, siang dan malam. Jangan ada rasa seperti itu, kata Junaid al-Baghdadi. Kalau kita banyak beramal, taat kepada Allah, menuntut ilmu, tapi jangan kita merasa tentram dengan diri kita, sebab diri kita itu boleh berubah menjadi orang yang jahat, hadirin sekalian. Jangan. Itu barsisa. Ada yang mengatakan 200 tahun beribadah, ada yang mengatakan 70 tahun beribadah, sehingga gempar penduduk langit hebatnya ibadah beliau. Tapi pada akhirnya mati di tiang gantungan, mengakui setan sebagai Tuhannya. Jangan kita menyangka. Ya, maka kita ikuti Abu Hafs ini. Beliau, hadirin dan hadirat sekalian, berkeyakinan bahwa beliau selama 40 tahun Allah marah pada beliau karena beliau yakin punya kesalahan-kesalahan dan penyakit-penyakit yang bersarang dalam diri beliau. Bersahabat dengan orang yang menganggap dirinya banyak penyakit, kotor, walaupun jahil, orangnya lebih baik bersahabat dengan orang itu daripada bersahabat dengan seorang yang alim. Ya, yang merasa dirinya selamat, baik terpuji walaupun dia orang alim. Jadi bersahabat dengan orang jahil ini yang menganggap dirinya itu kotor itu lebih baik dari bersahabat dengan seorang alim yang memandang dirinya baik. Ya, mudah-mudahan hadirin dan hadirat sekalian, selalulah Allah, mudah-mudahan Allah tunjuki kita ke jalan yang benar, Allah bimbing kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang saleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.